Ketika dunia sibuk memperdebatkan siapa musuh dan siapa korban, seorang wartawan Indonesia justru menghilang tanpa jejak di tengah serangan brutal Israel ke Iran. Namun yang tak diketahui siapapun dia tidak sekadar meliput konflik. Dia sedang menggenggam rahasia paling kelam abad ini. Tapi jika dia tak pernah kembali, apakah kebenaran akan ikut terkubur bersamanya? Jakarta, awal bulan Januari tahun 2025. Langit mendung menggantung rendah di atas ibu kota. Di luar jendela gedung redaksi Nusantara Media Network, gerimis tipis turun pelan-pelan, seolah menggambarkan pertanda akan datangnya sesuatu yang berat. Di balik kaca jendela, seorang lelaki muda berdiri memandangi lalu lintas yang padat. Rambutnya sedikit acak, matanya menyipit fokus, dan di tangannya tergenggam secangkir kopi yang sudah lama tak disentuh. Marcel Satrio, jurnalis investigatif andalan redaksi, sedang dilanda pikiran berat. Di tangannya bukan hanya kopi, tapi juga surat tugas yang baru saja ia terima. Meliput langsung situasi konflik di Teheran, Iran. Berangkat dalam 3 hari, khusus untuk kanal dokumenter internasional. Khusus kamu, CIL. Tertulis tegas di bagian bawah surat itu, lengkap dengan tanda tangan pemret, Bapak Yusran Fadil. Berarti, aku harus pergi, gumam Marcel pelan. Langkah kaki ringan mendekat dari belakang. Seorang wanita muda berkerudung biru dongkar menepuk pelan bahu Marcel. Ia sudah menduga ini akan datang. Marcel bukan wartawan biasa. Ia selalu ditugaskan ke tempat-tempat paling panas dari Papua, Mindanao, sampai ke Ukraina Timur. Dunia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kalau semua wartawan takut, siapa yang bawa kebenaran ke permukaan? Tapi ini Iran, bukan hanya negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga sasaran rudal Israel yang sewaktu-waktu bisa meluncur tanpa aba-aba. Masih bingung? Tanyanya lembut, tapi sejak dulu, hatinya selalu lemah ketika menyangkut Marcel. Mereka bukan kekasih, bukan pula keluarga, tapi ada ikatan yang terlalu sulit dijelaskan. Lalu melepaskannya pelan, seperti seseorang yang hendak meninggalkan rumah, tapi tak yakin bisa kembali. Mungkin karena mereka pernah sama-sama kehilangan di medan liputan. Mungkin karena mereka pernah saling menyelamatkan. Dari sana, Marcel akan transit dan melanjutkan perjalanan ke Teheran. Ia mengenakan jaket kulit, ransel penuh peralatan jurnalistik, dan mata yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Atau mungkin karena mereka saling mengisi lubang kosong yang tak pernah diucapkan. Marsha, kamu tahu kan, ini bukan sekadar liputan. Ini bisa jadi jalan tanpa pulang. Marcel tersenyum setengah hati, menoleh ke arah wanita itu. Marsha menghela napas dalam. Kamu nggak harus pergi, masih bisa ditolak kan? Tanya Marsha, menatap tajam ke matanya. Ia langsung dijemput oleh kontak lokalnya Farid, seorang fixer berbahasa Inggris yang sudah lama membantu wartawan asing. Mobil tua yang membawa mereka melaju cepat menembus jalanan kota yang sepi dan suram. Marcel menggelang pelan. Aku harus, Sya. Diam. Hening yang menggigit berdiri di antara mereka. Marsha bukan wanita lemah. Ia juga jurnalis. Ia tahu apa yang harus dicari. Rumor tentang bunker bawah tanah, fasilitas senjata rahasia, dan laporan pelanggaran HAM yang ditutup-tutupi. Dalam salah satu wawancara, seorang pria tua berkata pelan, tapi semua itu hanya bisa didapat dengan keberanian dan mungkin sedikit kegilaan. Aku akan bantu kamu dari sini, ujar Marsha akhirnya. Marcel mengangguk, menggenggam tangan Marsha sekilas. Hangat. 3 hari kemudian Bandara Soekarno-Hatta pesawat Turkish Airlines menuju Istanbul telah siap lepas landas. Terakhir, ia ada di dekat lokasi yang diserang rudal. Kami sudah lapor ke KBRI, tapi belum ada kabar. Di layar ponselnya, ada pesan terakhir dari Marsha. Di layar, foto terakhir Marcel terpampang di depan fasilitas yang kini hancur porak-poranda. Jaga dirimu, Marcel, jangan cari sensasi, cari kebenaran. Aku tunggu kamu pulang. Marcel tersenyum kecil. Ia membalas, kalau aku nggak pulang, kamu harus cari aku. Jangan percaya berita. Cari aku, Sya. Lalu ia mematikan ponsel. Dunia yang akan ia hadapi di depan sana jauh lebih gelap dari apa yang bisa ditampilkan media. Tapi ia siap. Teheran, 5 hari kemudian cuaca dingin menyambut kedatangan Marcel di Bandara Imam Khomeini. Situasi makin tegang.
Banyak yang takut bicara, tapi saya tahu tempat. Kamu akan lihat kebenaran, kata Farid dengan aksen tebal. Marcel membuka catatannya. Hari-hari berikutnya, Marcel menyusup ke kamp pengungsi, wawancara dengan warga sipil, dan merekam rekaman mengerikan dari ledakan kecil yang terjadi di pinggiran kota. Israel takkan diam. Mereka tahu apa yang kami sembunyikan, tapi kalian belum tahu apa yang lebih dalam. Marcel mencatat setiap kata, tapi malam itu, ketika ia hendak mengunggah rekamannya ke server redaksi, koneksi terputus, sinyal hilang, dan tiba-tiba terdengar sirene. Lalu langit meledak. Jakarta 3 hari setelah serangan Marsha terbangun karena ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi berita masuk bertubi-tubi. Breaking news, Israel luncurkan rudal ke Teheran. Banyak korban, termasuk wartawan asing, wartawan Indonesia masih hilang di Iran dan kemudian ada pesan masuk dari redaksi. Marsha, kami tidak bisa menghubungi Marcel sejak malam serangan. Tangan Marsha gemetar, jantungnya berdetak tak karuan. Marsha menatap kosong, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia tahu, waktunya tiba. Marcel pernah bilang, kalau aku nggak pulang, kamu harus cari aku. Dan Marsha bersumpah, ia akan memenuhi janji itu. Langit Teheran menggantung suram seperti menyimpan rahasia besar. Asap hitam masih mengepul dari puing-puing bangunan yang terkena rudal 2 hari lalu. Suara sirene ambulan dan mobil militer mengisi udara, bercampur dengan jeritan rakyat yang kehilangan rumah dan keluarga. Namun di tengah kekacauan itu, tak ada yang tahu pasti seorang wartawan Indonesia bernama Marcel Satrio juga menghilang bersama debu dan runtuhan. 5 hari sebelum serangan Teheran, distrik Syarire ia tahu jika tertangkap menyusup ke lokasi sensitif, bukan hanya nyawanya yang terancam tapi juga keselamatan keluarga di tanah air. Ini bukan tempat untuk turis, apalagi wartawan asing, bisik Farid sambil menyalakan rokok di balik kemudi. Seseorang yang tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah di dalam bunker itu. Ucap Marcel, menahan guncangan mobil yang melewati jalan rusak. Kamu bakal hilang. Hilang, Marcel, seperti yang lain-lain. Mereka berada di sudut pasar tua yang nyaris kosong, tak jauh dari terowongan bawah tanah yang kabarnya digunakan untuk menyalurkan suplai militer. Marcel menunduk di kursinya. Ia menyamar dengan jaket lusuh dan topi kupluk, membawa kamera kecil yang disembunyikan di tas selempang. Wajahnya tegang. Ia membuka map yang berisi foto satelit buram lokasi yang dikabarkan digunakan Iran untuk mengembangkan proyek rahasia. Farid, aku perlu wawancara dengan orang dalam. Farid menatapnya cepat. Kamu gila, ya? Di sana dijaga milisi IRGC. Kalau mereka tahu kamu wartawan. Marcel tak gentar. Aku tahu risikonya, tapi ini tugasku, jawabnya tenang. Semua berubah. Mereka membawa zat kimia yang gak pernah kami lihat sebelumnya. Ada lab di bawah tanah, dijaga senjata, bukan buat pertahanan. Ini eksperimen. Suaranya terputus-putus, seolah takut bahkan udara pun bisa menguping. Ia berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali dengan sebuah amplop kecil yang sudah usang. Simpan ini. Jangan buka sampai kamu di tempat aman. Ia menyodorkannya ke Marcel. Dan tolong, sampaikan pada dunia apa yang mereka sembunyikan. Tapi kalau kamu ke sana, kamu harus janji. Sekali dia bicara, kamu pulang. Tapi baru 1 menit video berjalan, sistem pengunggahan terputus. Ia mencoba lagi. Gagal. Farid akhirnya menghela nafas panjang. Ada 1 orang, namanya Reza. Dulu dia kerja di sana, sekarang bersembunyi di luar kota. Tapi koneksi lambat, sinyal tak stabil. Marcel tersenyum samar. Lihat nanti. Esok harinya rumah sembunyi Reza pintu tua berderit ketika dibuka. Reza, pria kurus berwajah pucat, menyambut mereka dengan tangan gemetar. Rumah itu terletak di daerah pinggiran, jauh dari radar aparat. Kamu wartawan dari Indonesia? Tanyanya lirih. Di balik tembok tinggi dan pagar kawat, ia melihat pemandangan yang mengguncang hati. Marcel mengangguk. Aku pernah bekerja di bagian logistik, tapi sejak proyek itu dimulai. Marcel menyalakan perekam suara secara diam-diam. Apa itu senjata biologis? Tanya Marcel hati-hati. Reza memalingkan wajah, tak menjawab, tapi tubuhnya menggigil hebat. Suara Reza menggaung pelan,
Diakhiri dengan rekaman yang terpotong tiba-tiba oleh suara ledakan. Aku tahu hari ini atau besok mereka akan mencariku. Maka dia tahu sesuatu yang sangat besar. Dan itu bisa membuatnya dibungkam, gumamnya. Dengan cepat, ia menyelipkan kartu memori kecil ke dalam sal sepatunya. Lalu, 3 hari sebelum serangan Marcel tak langsung membuka amplop itu. Ia kembali ke hotel, mengedit video wawancara Reza, dan mencoba mengirimkannya ke redaksi di Jakarta. Aku kenal Marcel lebih dari siapapun di sini. Kalau dia bilang aku harus cari dia, maka aku akan cari dia. Ia sempat mengirim potongan pertama. Suara Reza yang menyebut soal laboratorium dan eksperimen. Farid, aku rasa kita diawasi, katanya malam itu di balkon hotel. Farid hanya diam, tapi tatapannya penuh kecemasan. Kamu harus keluar dari Iren, Marcel. Sekarang, Marcel menggelang. Belum, aku harus lihat sendiri tempat itu. Baru kemudian aku bisa pulang. Malam terakhir sebelum serangan, Marcel nekat menyusup ke lokasi yang disebut Reza. Ia menyamar sebagai pekerja pengantar logistik. Kamera kecil menempel di dada dalam bentuk kancing baju. Bunker, laboratorium. Orang-orang berseragam bekerja dengan benda-benda aneh dalam tabung kaca. Ia sempat merekam semuanya. Tapi ketika akan keluar, ia dihadang 2 pria bersenjata. Hei, siapa kamu? Dan gelap. Hanya itu yang diingat Marcel. 2 hari setelah serangan rudal, Marsha duduk di ruang redaksi. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia memandangi layar laptop yang menampilkan potongan terakhir video kiriman Marcel. Marsha menekan jeda, mengambil napas panjang. Kalau Marcel masih hidup, pemimpin redaksi hanya menggelang. Kita sudah hubungi KBRI. Mereka bilang belum ada kabar. Lokasi terakhir Marcel berada di radius serangan rudal. Mereka pesimis. Marsha berdiri. Kalau begitu, aku yang akan ke sana. Jangan gegabah, Marsha. Iren bukan tempat untuk jurnalis wanita asing. Kamu bisa. Marsha menatap tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak video terakhir itu diterima, Marsha membuka amplop coklat kecil yang Marcel kirim via kurir sehari sebelum serangan. Isinya, sebuah peta, sebuah koordinat, dan sebuah catatan tangan. Kalau aku hilang, tempat ini mungkin satu-satunya jawaban. Tapi jangan datang sendirian. Marsha menutup amplop itu perlahan. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi sekadar tugas jurnalistik. Ini adalah panggilan jiwa. Pencarian dimulai, dan tidak akan ada jalan kembali. Hari telah berganti malam ketika Marsha duduk sendirian di dalam kamar sewa kecil di Teheran. Lampu redup menyala di sudut ruangan, menggantung lemah seperti sisa-sisa harapan yang terus berusaha bertahan. Di depannya tergeletak foto Marcel yang baru ia terima sore tadi, foto yang membuat dunia Marsha berhenti sejenak. Dia masih hidup, tapi dibungkam, disekap di tempat yang tidak diketahui siapapun. Ini bukan hanya tentang Marcel, ini tentang kebenaran yang bisa mengubah narasi global bahwa di balik tirai perang, ada pertunjukan gelap yang tak pernah diungkap media manapun. Dan lebih mengerikannya, dalam dunia yang seharusnya netral dan berpihak pada kemanusiaan, ia justru mengatakan, jangan percaya palang merah. Marsha menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Nafasnya pendek, tubuhnya lelah, pikirannya kalut. Tapi tidak ada waktu untuk rapuh. Keesokan paginya, Marsha menelusuri rute rahasia menuju tempat persembunyian seorang jurnalis senior asal Prancis, Claude Branger, yang dikenal punya jaringan intelijen bawah tanah di berbagai zona perang. Claude dulunya reporter perang, kini ia semacam ghost journalist, menyusup, mengungkap, dan menghilang setelah berita ditayangkan. Marsha datang membawa satu permintaan. Bantu aku menemukan Marcel. Ia menggeser sebuah map besar ke hadapan Marsha. Di dalamnya, foto-foto udara yang diambil lewat drone kecil dan data koordinat yang tidak tersedia di Google Earth. Claude memandang Marsha dengan sorot mata tajam. Pria tua itu duduk di kursi rotan rayot sambil memutar-mutar rokok linting di tangannya. Kau tahu, Marsha, dalam dunia ini, seringkali bukan peluru yang membunuh kebenaran tapi diam. Tempat itu dijaga. Aku akan kirim seseorang untuk menyusup lebih dulu. Namanya Navid, separuh Iren, separuh Indi. Dia tahu cara jalan di antara bayang-bayang. Marsha mengangguk. Makanya aku datang padamu.
karena aku tidak bisa diam. Navid mengemudi tenang, sementara Marsha duduk di sampingnya sambil menggenggam kamera kecil yang diselipkan di balik kerudungnya. Tapi banyak truk keluar masuk, semua berplat militer. Claude tersenyum tipis, setiap menit terasa seperti sejam. Ponselnya tak ada sinyal. Ia benar-benar sendiri. Tapi kita tidak bisa masuk sekarang. Kita harus tunggu malam benar-benar larut. Kami pernah mendeteksi aktivitas mencurigakan di dekat Garmsar, sekitar 2 jam dari Teheran. Lokasi Marcel, kemungkinan besar di dalam salah satu detention site yang disamarkan sebagai gudang bantuan internasional. Jelas Claude. Marsha membungkuk, matanya berbinar. Aku mau ke sana. Claude menahan tangannya. Tidak sendiri. Malam hari jalan menuju Garmsar, Marsha dan Navid menyamar sebagai pengantar logistik. Mereka membawa van kecil berisi sembako, pakaian, dan box berlabel donasi kemanusiaan. Di kejauhan, terlihat bangunan besar bertembok tinggi dengan lampu-lampu sorot menyoroti langit malam. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda organisasi kemanusiaan. Dia ada di dalam ruang isolasi, dijaga. Tidak banyak orang di sana, tapi semua yang ada di sana bukan tentara resmi. Mereka seperti pasukan bayangan. Tempat itu, bisik Marsha. Navid mengangguk. Pukul 2 dini hari dalam gelap, Navid menyelinap lewat jalur pembuangan air di belakang kompleks. Marsha menunggu di luar. Jantungnya berdetak tak karuan. Bendera Israel di salah satu dokumen yang dibawa orang-orang itu. Mereka bukan hanya menyekap Marcel. Mereka mencoba memecahkan isi rekaman dan catatan Marcel. Mereka takut apa yang dia tahu keluar ke dunia. 1 jam, 2 jam, bukan hanya rahasia negara. Akhirnya Navid kembali, napasnya terengah. Wajahnya tegang. Aku melihatnya. Marsha membeku. Masal. Tapi mereka tak pernah menunjukkan kartu identitas resmi. Mereka hanya datang, bertanya tentang laptop Masal, buku catatannya, dan apakah Marcel pernah menyebut nama tertentu sebelum berangkat. Navid mengangguk. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebam. Tapi itu dia. Marsha menutup mulutnya, menahan tangis yang mendesak naik. Tapi kemudian Navid berkata dengan suara sangat pelan, "Aku juga lihat simbol itu." Marsha kembali ke Teheran dengan bukti baru dari Navid, rekaman suara, serta gambar bangunan. Marsha mencoba mengontak Claude, tapi Claude tidak merespons. Nomornya mati, akses jaringan daruratnya ditolak. Dan saat Marsha kembali ke rumah kontrakan, pintu sudah terbuka. Navid sudah menghilang. Dan satu-satunya yang bisa ia andalkan sekarang hanya satu. Barang-barangnya berserakan. Laptopnya lenyap, tasnya terbalik, dan di atas meja tergeletak selembar foto baru. Kali ini, Claude terikat, berdarah, mulutnya dibekap kain. Di belakangnya, tulisan besar dari spidol merah seperti sebelumnya. Next, you, bahwa musuh sebenarnya bukan perang, tapi mereka yang memainkannya. Marsha terduduk, tangannya gemetar. Ia mengerti satu hal kini dengan sangat jelas. Apa yang sedang ia usik, tapi konspirasi lintas negara. Konspirasi yang melibatkan dua musuh abadi, Iran dan Israel, bekerja sama dalam diam dan membungkam siapapun yang mencoba membongkar permainan mereka. Jakarta, keluarga Marcel. Sementara itu, di Indonesia, keluarga Marcel sudah mulai diinterogasi oleh pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim penyelamatan. Ibu Marcel, Bu Retno, semakin curiga. Dan malam itu, seseorang meletakkan sebuah amplop di pagar rumah mereka. Isinya, sebuah flash disk dan secari kertas. Lindungi putramu. Dunia belum siap untuk mendengar suara terakhirnya. Kembali ke Teheran, Marsha kini dalam pelarian. Ia tahu rumah kontrakan sudah tidak aman. Claude entah masih hidup atau tidak. Rekaman terakhir Marcel. Rekaman yang belum ia unggah ke publik. Rekaman yang bisa menghancurkan kredibilitas dua negara besar. Rekaman yang bisa mengembalikan Marcel atau membunuhnya untuk selamanya. Ia membuka file itu sekali lagi, dan suara Marcel kali ini terdengar pelan tapi jelas. Jika rekaman ini sampai ke tanganmu, Marsha, itu berarti aku gagal. Tapi bukan berarti kita kalah. Sebarkan ini, biar dunia tahu. Marsha menatap layar itu. Tangisnya pecah, tapi dalam tangis itu lahir kekuatan.
Ia tak bisa menyelamatkan Marcel dengan air mata. Ia hanya bisa menyelamatkannya dengan kebenaran. Malam terasa begitu panjang di kota Teheran yang tak pernah benar-benar tenang. Suara dentuman dari kejauhan, deru helikopter militer yang berputar di atas gedung-gedung tua, serta sinyal internet yang terus-menerus menghilang semua membuat Marsha merasa seperti terjebak dalam perang tak kasat mata. Kini ia sendirian, tanpa laptop, tanpa tempat aman. Dan tanpa siapapun yang bisa ia percaya, Claude sudah ditangkap atau mungkin dibunuh. Navid menghilang. Rumah persembunyiannya diacak-acak, tapi satu hal masih tersisa. Kartu memori yang menyimpan rekaman penuh Marcel. 1 jam setelah penyerbuan rumah kontrakan. Lampu neon bergoyang di langit-langit, keyboard berdebu, dan layar monitor berkedip lemah. Disinilah ia bertaruh dengan waktu. Jika berhasil mengunggah file ini, maka dunia akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jika gagal, maka ia mungkin tak akan pernah ditemukan lagi. Marsha melangkah cepat menyusuri gang-gang sempit, menyusup di antara pasar malam yang remang, dan akhirnya sampai di sebuah warnet tua. Ia memasukkan kartu memori ke komputer, membuka file utama. Jari-jarinya gemetar, tapi pikirannya tajam. Ia memotong bagian-bagian penting dari video rekaman Marcel, menyisipkan subtitle, dan mengenkripsi ulang file untuk berjaga-jaga. Tepat saat ia mulai proses unggah, listrik padam, monitor mati, lampu warnet padam total. Marsha menatap gelap, menahan napas. Ia sampai di sebuah tempat tua yang dulunya digunakan sebagai studio film independen. Dindingnya retak, pintunya diganjal kayu, tapi di dalamnya ia menemukan seseorang yang ia kenal. Dari luar, suara kendaraan berat berhenti. Ban besar menabrak kubangan air. Langkah sepatu bot terdengar mendekat. Ia tahu, mereka sudah menemukannya. Pelarian di tengah malam sebagian besar dari luar negeri. Intel bayangan. Ada yang bicara dalam bahasa Ibrani. Ada yang pakai logat Inggris Selatan. Aku pikir, ini bukan soal Iran atau Israel lagi. Tapi hatinya tahu, Marcel tak mungkin jadi target sebesar ini jika ia tak membawa sesuatu yang mengancam banyak pihak. Ini soal organisasi gelap yang punya kepentingan di balik perang. Kalau Marcel masih hidup, kemungkinan besar dia di sana. Kartu memori disembunyikan di balik bantal hanya satu-satunya tempat yang belum dijamah siapapun. Ia berlari di antara gang sempit, menghindari lampu senter dan teriakan dalam bahasa Persia. Tanpa pikir panjang, Marsha keluar dari jendela kecil di bagian belakang warnet. 1 jam kemudian, dengan kaki gemetar dan napas tak beraturan, sekarang saatnya menyelamatkan satu-satunya alasan kenapa aku tetap hidup. Farid. Di sepanjang jalan, Marsha terus menggenggam liontin kecil yang dulu diberikan Marcel saat mereka pertama kali dikirim liputan bareng ke Marawi, Filipina. Masih hidup, kurusan, lebih pendiam, tapi masih setia pada kebenaran. Aku akan ganggu penjaga. Kamu masuk lewat saluran air. Udara dingin menggigit, dan dari kejauhan terlihat bangunan tua berpagar seng tinggi, dijaga oleh 2 orang berpakaian sipil tapi dengan senjata otomatis tergantung di pinggang mereka. Pertemuan kembali dengan Farid ketika akhirnya ia sampai ke dalam. Ia tak bisa menahan air matanya. Farid memberi Marsha tempat berteduh, makanan seadanya, dan informasi baru yang mengejutkan. Orang-orang yang mengejarmu bukan dari Iran. Marsha tak bisa berkata-kata. Tangan terikat rantai ke kursi besi, tapi matanya hidup. Meski lemah, saat melihat Marsha, ia tersenyum. Farid lalu membuka peta dan menunjuk satu titik, Semenanjung Qom. Ada markas tua, dulunya milik Soviet, sekarang tak terdaftar. Kami dengar ada penahanan khusus di sana. Marsha menatap Farid dalam. Bantu aku ke sana. Farid ragu. Itu bunuh diri. Marsha menjawab tanpa ragu. Aku sudah setengah mati di sini. Perjalanan ke Qom mereka menyamar sebagai pasangan pengungsi. Menyusuri jalan belakang, menembus hutan kecil dan jalur tambang terbengkalai. Liontin itu kosong. Tapi sekarang, ia memasukkan kartu memori ke dalamnya. Sebuah tempat penyimpanan tak terduga, tak terdeteksi logam. Mereka tiba di wilayah Qom menjelang malam. Marsha berbisik, bagaimana caranya masuk? Farid menjawab, aku punya 1 jalur, tapi hanya cukup untuk 1 orang. Marsha menatap Farid, kalau ini gagal. Farid menatapnya balik.
Jangan mati sia-sia. Kalau kamu berhasil, kirimkan videonya. Biar dunia tahu, Marcel bukan sekadar jurnalis, tapi saksi. Marsha memanfaatkan momen itu untuk menyambar senjata dari salah satu pria, menembak ke arah lampu hingga ruangan gelap. Keduanya berlari sekuat tenaga keluar dari gedung, menembus asap dan tembakan. Farid menunggu mereka di kendaraan tua yang sudah dinyalakan. Penyusupan ke markas Marsha menyusup lewat saluran air yang sempit dan gelap, menahan napas setiap kali suara sepatu terdengar dari atas. Marcel terbatuk-batuk, tubuhnya lemas, tapi ia menggenggam tangan Marsha erat. Di sana, dalam ruangan besi dengan satu lampu gantung. Tapi lebih gila kalau aku biarkan kamu mati sendirian. Terlihat Marcel, tubuhnya kurus, wajahnya lebam. Marsha, kamu beneran datang. Marsha berlari ke arahnya, tapi sebelum sempat melepaskan ikatan, sirena berbunyi, pintu terbuka. 3 pria bersenjata masuk. Marsha berdiri melindungi tubuh Marcel. Kalau kalian menyentuhnya, kalian harus bunuh aku dulu, teriaknya. Salah satu pria mengangkat senjatanya, tapi sebelum pelatuk ditarik terdengar ledakan dari luar. Farid, ia meledakkan tangki solar tua yang ada di samping markas sebagai pengalih perhatian. Para penjaga panik. Dalam kekacauan itu, ia berhasil melepaskan rantai di tangan Marcel. Penyelamatan yang nyaris gagal. Mobil tua melaju di jalan tanah, berguncang keras. Kamu gila, katanya pelan. Marsha menatapnya. Yah, mereka tertawa kecil dalam tangis. Tapi belum sempat merayakan keberhasilan, suara helikopter terdengar dari atas. Pengejaran belum usai, dan perang informasi baru saja dimulai. Langit Jakarta menyambut mereka dengan awan mendung, bukan karena musim hujan, tapi karena gelombang protes yang mengguncang ibu kota sejak berita bocornya konspirasi Iran Israel tersebar ke seluruh dunia. Begitu Marsha dan Marcel turun dari pesawat, mereka langsung dikerumuni wartawan dari berbagai media mikrofon, kamera, lampu blitz, semua diarahkan ke wajah-wajah lelah mereka. Bagaimana kondisi di Iran? Apa benar kalian disiksa? Apakah benar informasi dalam rekaman itu otentik? Apakah akan ada laporan eksklusif dari kalian berdua? Marsha hanya menjawab dengan mata berkaca. Ia menggenggam tangan Marcel yang masih dibalut perban dan menatap semua kamera dengan suara gemetar namun tegas. Kami bukan pahlawan, kami hanya jurnalis. Dan jurnalis tidak diciptakan untuk menjadi terkenal. Kami hanya ingin kebenaran didengar. 2 hari kemudian Jakarta, para wartawan, editor, dan direktur utama menyambut mereka seperti pejuang pulang dari medan perang. Tapi bukan sambutan hangat yang membuat mereka tercengang, melainkan dokumen ancaman yang diterima redaksi sejak malam sebelumnya. Suasana di kantor pusat redaksi tempat Marsha dan Marcel bekerja berubah drastis. Ia menoleh ke Marsha dan berkata, mereka belum selesai. Seorang staf redaksi membisikkan, ada pesan masuk ke server internal, tanpa pengirim. Hanya tulisan pendek, hentikan, atau nama kalian akan lenyap dari sejarah. Marcel membaca pesan itu sambil menahan napas. Marsha mengangguk, mereka tidak akan pernah selesai. Ledakan di Istanbul 3 hari setelah rekaman dipublikasikan, sebuah bom meledak di markas LSM pengungsi di Istanbul tempat Claude pernah bersembunyi. 4 orang tewas. Claude masih belum diketahui nasibnya. Celine Kaya, sahabat Marsha dari masa lalu, sempat menghubunginya lewat pesan transkripsi. Tapi ia dipanggil oleh Dewan Pers Nasional untuk memberikan keterangan resmi tentang isi rekaman. Dalam forum tertutup, Marcel menunjukkan bukti-bukti pendukung, koordinat fasilitas eksperimen, dokumen rahasia yang sempat difoto, hingga transkrip dari Dr. Davari. Claude mungkin ditangkap oleh jaringan intel. Mereka ingin membungkam semua saksi. Hati-hati. Kamu dan Marcel sekarang target global. Marsha membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ia sadar ini bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan hidup setelah membongkar kebenaran yang tak ingin diketahui siapapun. Ancaman muncul di tanah air. Kondisi Marcel belum pulih sepenuhnya. Namun di tengah diskusi, seorang pria dari organisasi intelijen negara mengetuk meja dengan tegas. Kami sarankan untuk tidak melanjutkan rilis bagian kedua dari rekaman ini. Ada dampak diplomatik yang sangat besar.
Ini bisa memicu krisis internasional. Marcel menatapnya dingin. Jadi kita tutup mata demi menjaga hubungan antar negara. Sementara ada jutaan nyawa yang bisa jadi korban. Jika kamu mencintai hidup mereka, maka berhentilah jadi suara bagi kebohongan. Rekaman itu bisa kau simpan, tapi jangan kau bagikan lagi. Dunia tidak perlu tahu lebih banyak. Di dalamnya bagian kedua dari rekaman Marcel. Bagian yang bahkan lebih mengguncang dari sebelumnya, daftar nama-nama politisi dan lembaga internasional yang terlibat dalam pendanaan proyek tersebut. Suasana ruang sidang hening, dan dari balik kaca gelap di ujung ruangan, seseorang sedang mengawasi mereka. Marcia mendapat telepon tengah malam, suara di ujung sana tak dikenal, berlogat asing, dan penuh tekanan. Marcia, kami tahu rumahmu. Kami tahu di mana keluargamu tinggal. Marcia membeku. Malam itu ia duduk di depan layar laptop. Dunia berguncang. Amerika Serikat menolak memberikan tanggapan. Israel membantah segala tuduhan. Iran menyatakan bahwa video itu rekayasa Barat. Namun, gelombang kepercayaan publik mulai runtuh. Banyak rakyat dari negara-negara besar mulai turun ke jalan menuntut transparansi. Mereka bertanya satu hal, jika mereka berani menyiksa jurnalis karena membongkar kebenaran, apa yang mereka sembunyikan dari kita selama ini? Konferensi pers global. Marcia dan Marcel diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berbicara dalam konferensi global mengenai kebebasan pers. Mereka diterbangkan ke Jenewa dengan pengamanan ketat. Tapi apakah dunia siap menghadapi apa yang akan kita ungkap selanjutnya? Dalam pidatonya, Marcel berdiri dengan suara masih serak, tubuhnya lemah, namun sorot matanya tajam. Kebenaran bukan sekadar fakta, ia adalah keberanian. Dan dunia hari ini membutuhkan keberanian lebih dari sebelumnya. Tepuk tangan menggema, tapi di belakang layar, mereka tahu bahaya masih mengintai. Hari yang tenang. Sebelum badai keesokan harinya, Marcia membuka email transkripsi yang dikirim oleh alamat anonim. Isinya, satu kalimat dan satu koordinat. Data tambahan. Lokasi mereka selanjutnya. Koordinat itu mengarah ke perbatasan Lebanon dan Israel. Marcel membaca pesan itu, lalu menatap Marcia. Apa kita siap ke medan baru lagi? Marcia menatapnya dalam. Pertanyaannya bukan apakah kita siap. Langit Beirut sore itu menggantung kelabu, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Suara azan dari menara masjid tua bergema rendah, namun tidak bisa mengalahkan suara deru drone yang terbang rendah, memantau segala sesuatu yang bergerak di wilayah perbatasan. Di antara kerumunan pengungsi Palestina yang berlindung di pinggiran kota, dua orang asing menyusup dengan pakaian dekil dan ransel kecil, Marcia dan Marcel. Setelah menerima koordinat anonim dari email transkripsi, mereka langsung terbang ke Lebanon dengan identitas palsu berpura-pura sebagai relawan medis. Namun mereka tahu, kali ini bukan hanya tentang peliputan. Ini adalah pertempuran terakhir. Di sebuah gubuk kayu dekat Sungai Litani, melainkan untuk menargetkan eksperimen biologis di kamp pengungsi. Aku lari. Seseorang menunggu mereka di sana. Seorang lelaki tua berkacamata tebal, berjanggut abu-abu, dan berbicara dalam bahasa Inggris patah-patah. Namanya Haidar, mantan teknisi satelit milik sebuah perusahaan kontraktor pertahanan internasional. Aku satu dari 5 orang yang memprogram sistem pengawasan di perbatasan ini, ujarnya. Tapi sejak tahu data yang dikumpulkan bukan untuk keamanan, Marcia menegang. Eksperimen itu masih berlanjut. Haidar mengangguk pelan, matanya berkaca, dan mereka menjadikan pengungsi sebagai kelinci percobaan. Di dalamnya file logistik, catatan eksperimen, dan satu folder video. Marcia membuka isinya dengan laptop portabel. Isi flash disk kedua Haidar menyerahkan flash disk merah yang disimpan di balik dinding palsu, termasuk yayasan-yayasan kemanusiaan besar. Kamu bisa lihat sendiri dalam file sponsor log. Dak, rekaman itu mengguncang jiwa. Waktu inkubasi lebih cepat dari batch sebelumnya. Respon tubuh sesuai target. Seorang anak laki-laki usia sekitar 8 tahun terbaring lemah di ranjang darurat. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seorang pria berpakaian laboratorium mencatat sesuatu di clipboard. Marcel menggenggam tangannya. Matanya memerah. Subjek lebar 9 delta menunjukkan gejala infeksi sistem saraf.
Penyebaran lewat udara berhasil. Subjek terpapar melalui masker medis yang telah dimodifikasi. Uji coba ini pakai anak-anak pengungsi, bisik Marcel lirih. Marsha menutup mulutnya, nyaris muntah, namun tertembak di bahu mereka. Haidar menjawab dengan suara bergetar, pihak-pihak yang mengklaim membela hak asasi, ternyata diam-diam mendanai eksperimen ini. 3 mobil hitam tanpa plat datang dari arah barat, menurunkan pasukan bersenjata lengkap. Haidar sempat melarikan diri lewat pintu belakang. Marsha dan Marcel berhasil lolos berkat terowongan tua peninggalan zaman Perang Saudara Lebanon. Marsha membuka file tersebut. Daftar panjang lembaga asing tertera di sana. Dan yang paling mengejutkan, sebelum dunia mau membuka mata, Red Cross Operasi Bayangan, Canafield, 2024 Unhu Medical Unit, Project Lazarus Private Pen, Air Plus Orion Network semua terlibat. Malam itu, terjadi serangan pihak militer menuduh kelompok ekstremis sebagai pelaku. Tapi bukti dari Marsha dan Marcel membuktikan sebaliknya. Ini tentang sistem global yang menjadikan manusia sebagai angka, bukan jiwa. Gubuk tempat mereka berlindung diserbu. Tak ada waktu untuk lari. Tidak seharusnya jadi bahan eksperimen perang. Dunia harus tahu siapa dalangnya. Ini bukan lagi tentang konflik Iran dan Israel. Mereka berlari sepanjang terowongan gelap, tak tahu kemana, hingga akhirnya keluar di sebuah ladang kosong dekat jalur kereta tua. Yang harus kita korbankan agar suara mereka didengar. Berapa banyak yang mati? Marsha menangis. Marcel menjawab, dan berapa banyak lagi? Kini keduanya tidak hanya diburu oleh pihak lawan, tapi oleh dunia yang mereka coba selamatkan. Mereka harus menyebarkan isi flash disk kedua malam itu juga, atau semua akan disapu bersih. Siaran langsung rahasia Marsha tahu, mereka tak bisa tunggu lebih lama. Dalam waktu 15 menit, koneksi berhasil, dan beberapa tokoh elit dunia mulai dicurigai terlibat dalam pendanaan jaringan Air Plus Orion, kelompok bayangan yang selama ini tidak pernah terdengar oleh publik. Mereka menghubungi jaringan wartawan tanpa bendera melalui jaringan satelit darurat. Mereka disebut potensi ancaman stabilitas politik internasional. Marsha membuka siaran langsung dari tengah ladang, dalam kegelapan, hanya disinari cahaya bulan dan layar laptop. Dengan suara serak, ia berkata di depan kamera, "Kami tidak tahu apakah kami akan hidup besok, tapi yang kami tahu anak-anak ini, manusia-manusia ini, kita tidak akan pernah bebas, Marcel. Tapi setidaknya, sekarang dunia tidak bisa lagi berpura-pura." Siaran itu langsung viral, diunggah ke berbagai platform dalam hitungan detik. Ledakan balasan dan terlambat untuk membungkam kebenaran. Beberapa jam kemudian, serangan udara tanpa pengenal menghantam area perbatasan. Sebanyak 2 kamp pengungsi terbakar. Serangan itu adalah upaya penghapusan bukti. Namun dunia telah melihat. Dulu aku pikir, kalau kita bisa buktikan semuanya, kita akan bebas. Korban jiwa Haidar dinyatakan meninggal 2 hari kemudian akibat luka tembak. Penerjemah lokal, Lila, yang membantu mereka sejak awal, hilang tanpa jejak. Dan di Lebanon, lebih dari 100 anak dirawat karena gejala misterius yang cocok dengan deskripsi virus eksperimental dalam file. Pemerintah-pemerintah dunia gemetar, Perserikatan Bangsa-Bangsa dipaksa menyelidiki. Kantor pusat WHO di Jenewa disegel. Kantor pusat Red Cross mendapat audit global. Marsha dan Marcel di PO internasional. Di balik kemasyhuran mereka sebagai pembongkar kebenaran, pemerintah global mulai memasukkan nama mereka ke dalam daftar pemantauan orang berisiko tinggi. Marcel menatap langit malam di perbatasan. Marsha duduk di sebelahnya, wajahnya lelah namun tegar. Angin gurun berembus kencang di perbatasan Yordania dan Suriah, membawa debu dan rasa getir dalam dada. Di sebuah tenda kecil milik pengungsi Badui, Marsha duduk memandangi layar laptop usang yang hanya memiliki baterai tersisa 20%. Di sebelahnya, Marcel bersandar dengan tubuh dibalut perban dan luka yang masih menganga di pundaknya. Nafasnya berat, tapi matanya tetap penuh nyala. Mereka tahu mereka sudah tidak punya tempat aman lagi di muka bumi ini. Sejak isi flash disk kedua tersebar dan membuka dalang sebenarnya di balik eksperimen biologis, dunia gempar. Tapi bukan hanya rakyat yang marah. Pemerintah-pemerintah besar pun murka. Bukannya menghentikan para penjahat perang,
mereka malah menyebut Marsha dan Marcel sebagai ancaman internasional. Bahkan Indonesia pun tak mampu melindungi mereka. DPO Dunia kategori merah, Marsha Widyaningsih dan Marcel Arya Pratama dicurigai menyebarkan informasi rahasia negara dan memicu destabilitas global. File yang diyakini berisi bukti langsung transaksi, penandatanganan perjanjian, dan proyek di masa depan. File itu, menurut catatan Haidar, tersimpan dalam server offline di bawah markas satelit cuaca tua milik Uni Eropa di kawasan pegunungan Zagros, Iran. Marsha membaca berita itu dengan perut melilit. Ia bahkan tidak bisa menghubungi ibunya di Jakarta. Semua akses ditutup, semua jalur dikunci. Mereka kini sendirian, melawan dunia. Tersisa satu harapan, informan tertinggi. Dalam siaran langsung yang sempat mereka unggah sebelumnya, terdapat satu kalimat samar dari Haidar, jika kalian ingin menumbangkan sistem, cari Phoenix. Phoenix bukan nama orang, tapi kode untuk arsip hitam file rahasia terakhir yang disimpan oleh organisasi Airplus Orion. Tapi di dalam tanahnya, masih tertanam ruang bawah tanah dengan sistem server yang berdiri sendiri tidak terhubung dengan internet, tak bisa diretas dari luar. Kalau kita berhasil dapatkan Phoenix, ini bukan sekadar skandal internasional, tapi revolusi global, kata Marcel pelan. Marsha terdiam, wajahnya menegang. Tapi ia tahu, itu adalah pilihan terakhir. Pilihan yang mungkin membuat mereka tidak kembali. 2 hari 3 malam perjalanan lewat jalur belakang, menyamar sebagai pedagang suku Kurdi. Mereka nyaris tertangkap di pos perbatasan Irak, diselamatkan oleh seorang perempuan tua yang berkata, perjalanan menuju Zagros. Berkat bantuan jaringan jurnalis bawah tanah, mereka diselundupkan masuk ke wilayah pegunungan Iran. Kalian membawa cahaya yang sangat terang. Nah, tapi cahaya itu akan membakar kalian juga. Kalimat itu menghantui Marsha sepanjang malam. Malam di markas satelit tua tiba juga mereka di bangunan tua itu. Terkubur salju, dikelilingi pohon pinus, dan sudah ditinggalkan sejak perang 8 tahun lalu. Mereka butuh kode otorisasi. Dan satu-satunya petunjuk yang mereka punya adalah Phoenix lahir di tanggal runtuhnya Lapau. Nama-nama tokoh kunci yang ternyata selama ini dianggap sebagai aktivis kemanusiaan, tapi sebenarnya adalah petinggi dari Airplus Orion. Marsha membuka peta waktu. Lapau runtuh pada bulan Desember tahun 2016. Ia mengetik, ke-12.160.2016. Klik, pintu server terbuka. Udara dingin menyambut wajah mereka. Bau besi dan debu, tapi juga bau kebenaran yang hampir tak terungkap. Isi file Phoenix orang yang dulu membiayai beasiswa liputan investigasi pertamanya. Orang yang ia hormati. Setelah menyalakan sistem server dan membuka folder utama, mereka menemukan ribuan dokumen dengan cap bertuliskan Classified, New World Architecture. Drone itu diarahkan ke 3 negara berbeda. Turki, Kenya, dan Thailand, tempat jaringan media independen siap menerima dan menyebarkan. Marsha membuka file bernama HairNet Protocol. Isinya, proyeksi pengendalian populasi dunia lewat vaksinasi selektif, algoritma penyebaran virus melalui jalur ekspedisi, dan termasuk nama Menteri Luar Negeri Inggris, Kepala Kesehatan Dunia, CEO perusahaan farmasi ternama di Swiss, dan satu nama dari Indonesia, Dr. Aditya Prawira, Ketua Yayasan Kemanusiaan Nusantara. Marsha terhenyak. Itu mentor jurnalistiknya dulu. Marsha hanya menatap laras senapan yang dingin. Astaga, desahnya lirih. Marcel menutup file itu pelan. Kita nggak bisa lagi percaya siapapun. Satu langkah terakhir. Mereka menyalin semua data ke 3 flash disk cadangan, lalu menyelundupkannya lewat drone kecil yang dikendalikan dari jarak jauh. Tapi saat drone terakhir tinggal landas, ledakan terjadi di luar markas. Bumi berguncang, dinding bergetar, suara sepatu bot terdengar dari lorong. Mereka ditemukan. Marsha berlari, menarik Marcel menuju pintu darurat bawah tanah. Tapi terlalu lambat. 3 orang bersenjata lengkap masuk. Satu di antaranya bertopeng. Ia berkata dalam bahasa Indonesia, "Kalian sudah terlalu jauh. Dunia tidak butuh pahlawan yang hidup." Marcel berdiri di depan Marsha. "Ambil aku, tapi biarkan dia pergi." Tapi orang itu justru menodongkan senjatanya ke arah Marsha.
Jari pada pelatuk, detik-detik sepi, nafas tercekat, dan saat peluru hampir ditembakkan, terdengar suara dari radio milik si penyerang. Tahan tembak, perintah baru dari atas, tangkap hidup-hidup, jangan dibunuh. Orang bertopeng itu menggeram, tapi ia menurunkan senjata. Penangkapan Marsha dan Marcel digiring keluar, tangan diborgol, mata ditutup, tubuh dipukul, tapi mereka tak berkata sepatah kata pun, karena mereka tahu, data sudah dikirim, kebenaran sudah bebas. 3 minggu sejak penangkapan, Marsha dan Marcel kini dikurung dalam sel isolasi berbeda di lokasi yang tidak mereka ketahui. Tak ada jendela, tak ada suara dunia luar, hanya tembok putih, kamera di sudut ruangan, dan lampu yang tak pernah mati. Di dalam hening yang menusuk jiwa, hanya satu pertanyaan yang terus menggema di kepala Marsha. Apakah dunia tahu bahwa kami masih hidup? Di benaknya, ada satu ingatan yang terus ia ulang hari ketika ia dan Marcel pertama kali bertemu di kelas pelatihan jurnalistik 8 tahun lalu. Wajah Marcel muda yang selalu penuh idealisme, penuh tanya tentang kebenaran. Tubuhnya mulai melemah, nafasnya pendek, tapi matanya tetap terbuka, menolak tunduk. Kini, mereka justru menjadi tawanan karena menjawab tanya-tanya itu. Di luar sana. Sementara itu, dunia tak lagi sama sejak file Phoenix bocor dan menyebar dari Turki, Kenya, serta Thailand. Berita-berita utama mendunia. Kebenaran terakhir, proyek global pengendalian populasi terbongkar, ribuan orang tuntut mundur Red Cross, dan pemimpin global identitas Marsha dan Marcel. Dari wartawan menjadi saksi sejarah dunia. Unjuk rasa terjadi serentak di berbagai negara. Gedung-gedung lembaga kemanusiaan disegel rakyat. Ratusan pejabat dicopot. Dan yang paling penting, Hercules Orion resmi dinyatakan sebagai organisasi kriminal internasional. Pintu terbuka. 2 pria berbadan tegap menarik Marsha keluar. Mata Marsha kembali ditutup, tapi dari bisikan penjaga, ia mendengar. Namun, keberhasilan ini dibayar mahal, karena sumber kebenaran utama masih hilang. Ia tahu kebenaran sudah hidup di luar sana. Tidak ada satupun laporan resmi tentang keberadaan Marsha dan Marcel. Di dalam sel mereka berhasil melacak lokasi penahanan lewat pola sinyal gelombang pendek yang sempat direkam oleh drone ketiga sebelum ditangkap. Suatu hari, suara langkah kaki berat terdengar dari lorong. Orang-orang kalian mulai bergerak, tapi kalian tak akan sempat melihatnya. Marsha tak menjawab, tapi di hatinya, sebuah rencana pelarian rahasia di waktu yang hampir bersamaan, sebuah unit kecil dari aliansi jurnalis tanpa bendera dengan bantuan jaringan intel sipil dari Balkan melancarkan operasi penjemputan terakhir. Lokasi mereka, sebuah pangkalan bawah tanah tua milik koalisi militer rahasia di Laut Hitam, Georgia. Dengan helikopter siluman dan operasi senyap dalam waktu kurang dari 20 menit, tim berhasil menyerbu markas tersebut. Dunia telah berubah. Mereka bukan lagi buronan. Mereka kini adalah saksi sejarah yang selamat, meski luka di tubuh dan jiwa mereka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Pembebasan. Pintu besi dibuka, tembakan dilepaskan, gas dilempar. Marsha yang mulai tidak sadarkan diri, digendong keluar oleh seorang penyelamat. Dan dunia memilih mendengarkan. Marcel yang terluka parah di bagian pinggang, tetap tersenyum saat melihat bendera kecil Indonesia disematkan di lengan salah satu penyelamat. Akhirnya pulang juga, bisiknya pelan. 2 minggu kemudian Oslo, Norwegia. Marsha dan Marcel diundang ke forum penerima penghargaan kebebasan pers dunia. Marcel duduk di atas kursi roda, tangannya menggenggam naskah pidato. Tapi ia memilih berbicara dari hati. Kita tak pernah tahu kapan kebenaran berubah menjadi bahaya. Tapi kita semua tahu bahwa berdiam diri jauh lebih mematikan. Kami tidak sempurna, tapi kami memilih bertindak. Jika kalian sekarang hidup dalam dunia yang sedikit lebih jujur, maka itu bukan karena kami hebat tapi karena kalian juga bersuara. Bukunya berjudul, Tepuk Tangan Menggema. Beberapa orang menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Marcel dan Marsha tertawa. Epilog 1 tahun kemudian, Marsha kini mendirikan organisasi pelatihan jurnalis muda di Indonesia dengan nama Cahaya Terakhir.
Sementara Marcel meski tidak lagi aktif di lapangan karena cedera menjadi penulis buku internasional tentang konspirasi dan keberanian media independen, jejak darah di balik kebenaran dan di halaman terakhir buku itu. Ia menulis, "Kami selamat, tapi banyak yang tidak. Kisah ini bukan tentang kami, tapi tentang keberanian kalian untuk tidak lagi diam."